Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kalian lihat di Google Classroom-nya masing-masing ya. Kalian lihat di Google Classroom-nya masing-masing. Ini. Google Classroom-nya ini ya. Sudah ya. Sekarang jangan lupa kalian absen terlebih dahulu. Bukan absensi, kalian absen terlebih dahulu ya. Sudah absen? Bentar bu. Oke, sambil menunggu saya sebelumnya ya anak-anak ya. Revanatra itu mic-nya tolong di-mute dulu dong. Oke. Bentar. Teman saya nggak punya akun. Baik, saya akan menjelaskan materi minggu yang kemarin. Minggu kemarin kita kan sudah membahas tentang fill, record, dan tabel. Fill itu adalah nama kolom, record itu adalah nama baris, kemudian tabel itu adalah bagian dari record dan tabel. Nah, kita sudah mengingat materi sebelumnya ya, jadi kalau kita ingat-ingat dalam suatu tabel, kita bayangkan fill itu adalah kolom yang bagian atasnya. Bawahnya itu yang satu baris itu. Itu namanya adalah record. Selanjutnya, materi hari ini kita akan tentang cara, kalau minggu kemarin, tentang ini kita membuat tabelnya. Tabelnya yang ada fill dan record-nya. Paham ya? Masih ingat ya fill, record, sama tabel? Sudah. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita akan menjelaskan tentang bahasa SQL. Kemudian yang kedua mengoperasikan SQL menggunakan suatu software. Yang ketiga membuat tabel dalam suatu software atau aplikasi yang berupa compiler online yang namanya SQL Feeder. Kemudian kita menganalisis tabel itu dan membuat tabel menggunakan SQL Feeder. Sudah, saya tampilkan PowerPoint saya. Nah, udah tampil? PPT-nya? Masih belum. Sudah tampil ya. Aku nggak ada ya. Sudah ya. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang secara keseluruhan basis data itu ya. Jadi bahasa SQL yang kita bahas hari ini adalah tentang KD, IPK, tujuan, materi, dan video pembelajarannya. Kompetensi dasar dan indikator yang akan kita sampaikan adalah yang pertama menjelaskan perintah SQL, yang kedua menjelaskan aplikasi SQL, menerapkan perintah pembuatan tabel, yang keempat menganalisis perintah dalam pembuatan tabel. Kemudian prakteknya nanti kita akan membuat kode SQL untuk mengelola tabel itu. Next. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama kalian dapat menjelaskan perintah SQL, kemudian menjelaskan aplikasi SQL, menerapkan perintah
SQL dalam membuat tabel, kemudian menganalisis dan membuat tabel menggunakan aplikasi SQL. Apa sih itu SQL? Apakah ada yang tahu anak-anak SQL itu apa? Tak cari Ini dia. SQL itu adalah, ada yang tahu? Ayo, siapa? Belum tahu ya? Saya Bu, Belum tahu Bu. Saya tahu Bu. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Relasional atau berbasis relasi. Relasional itu artinya saling berhubungan. Jadi yang namanya SQL itu kepanjangan dari Structured Query Language. Itu digunakan untuk yang ada dalam perintah DBMS. Jadi SQL itu adalah bahasa pemrograman, tapi digunakan untuk database-nya. Kan bahasa itu macam-macam, ada bahasa C, bahasa basic. Kalau C itu biasanya menggunakan software C++, basic biasanya menggunakan Visual Basic, Java, dan macam-macam. Itu namanya adalah bahasa pemrograman. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Oke, kemudian bahasa SQL itu ada DDL, DML, dan DCL. DDL itu kepanjangan dari Data Definition Language. Nah, data yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah data. Dapat create, alter, dan drop. Create itu digunakan untuk membuat tabel dan membuat database. Alter itu digunakan untuk memperbarui struktur tabel, drop itu menghapus tabel dan menghapus database. Kemudian ada DML. DML itu Data Manipulation Language. Ada insert, update, delete, dan select. Insert digunakan untuk memasukkan tabel, update memperbarui tabel, delete menghapus tabel, dan select itu digunakan untuk menampilkan tabel. Ada lagi yang namanya DCL. DCL itu digunakan untuk mengontrol. Perintahnya ada grant sama revoke. Grant itu digunakan untuk mengizinkan hak akses, revoke itu untuk menolak hak akses. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Bu, bentar. Apa? Layar apa itu? PowerPoint-nya masih nge-freeze di Google Meet. Hah? Ya. Belum masuk PowerPoint-nya. Sudah masuk? Nah, sudah, oke. Di dalam bahasa SQL itu ada di dalam software SQL kita menggunakan SQL Fiddle. SQL Fiddle itu digunakan untuk mengcompile bahasa SQL itu. Jadi kalau kita biasanya menggunakan SAM kan, menggunakan MySQL yang ada di command prompt. Karena nggak semua siswa mempunyai laptop, jadi saya sarankan menggunakan SQL Fiddle ini. Nah, SQL Fiddle itu bagiannya ada dua. Yang pertama, yang kedua namanya query panel. Skema panel digunakan untuk menulis skema. Jadi create, insert, update, delete, semuanya ada di skema panel. Kemudian query panel ini digunakan untuk mengakses query-nya, jadi menampilkan tabelnya menggunakan perintah select. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Tidak Bu. Next, ya. Jadi cara membuat tabel itu perintahnya seperti ini. Create tabel, nama tabel, kemudian ini nama kolomnya, tipe data, dan jumlah karakter maksimalnya. Skripnya seperti ini, create tabel, biodata, underscore siswa. Berarti ini nama tabelnya apa, anak-anak? Tabel. Nah, betul, biodata siswa. Nomor integer, berarti tipe datanya integer. Apa integer? Digunakan untuk Angka. Nah, betul. Atau bilangan bulat. Terus not null, data nggak boleh kosong. Primary key berarti kolom nomor dijadikan primary key.
Kemudian ada kolom nama, pacar. Pacar itu tipe data yang digunakan untuk karakter ya. Kemudian JKL karakter, alamat karakter, email karakter, nomor telepon juga berupa karakter. Nanti hasilnya ketika ditampilkan seperti ini. Ini kenapa kok belum ada isinya anak-anak ya, tabelnya? Iya. Ini kenapa kok masih kosong? Benar apa salah? Kalau kita create tabel seperti ini tabelnya isinya masih belum ada nih. Ini benar apa salah? Salah, kurang ke bawah juga di atas. Betul, ya. Siapa itu tadi yang jawab betul? Wahyu, Wahyu. Oke, jadi ini hasilnya seperti ini karena kan datanya belum diinsert gitu. Kalau udah diinsert baru isi datanya akan ada. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau nggak ada, kita lihat nih caranya membuat tabelnya. Soalnya itu nih masjid anak. Soalnya aurek. Hilang aku kata komat iki wisan. Ini sembahyang ya. Demon geng. Apa? Ayo anak-anak diperhatikan ya. Jalan aku di laptop, lagi di HP. Gitu. Iki paten ono iki. Oh niki mek ngomong-ngomong tok kan. Ya iki. Paham anak-anak sampai sini ya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu? Kalau sudah,
Terima kasih, ilmu itu seperti udara, ia begitu banyak di sekeliling kita. Jadi, kalian bisa mendapatkan ilmu tidak hanya dari saya saja, bisa dari lingkungan sekitar, juga bisa. Nah, saya mau tanya sama kalian nih. Bagaimana membuat tabel seperti ini? Select from. Create tabel. Tabel apa? Tabel biodata. Oke, mahasiswa. Kan nggak ada biodatanya. Ya, maaf. Terus ini kolom pertama namanya kolom apa, anak-anak? NLM. NIM. Kemudian ini kolom apa? Kolom kedua. Nama mahasiswa. Oke. Ini jenis kelamin. Kolomnya namanya apa? Jenis kelamin. Alamat. Kolomnya pacar. Bagus. Oke. Kemudian jenis kelamin berarti tipe datanya menggunakan varchar juga. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Nggak ada. Tidak. Kalau nggak ada, kalian lihat, saya sudah membagi kelompok ya anak-anak ya. Ya, Nah, kalian berdiskusi kelompok sesuai yang ada pada kelompok yang sudah saya bagi. Nah, sudah saya bagi ya kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Kelompok 4 ini struktur tabelnya belum ya? Oh ini. Yang itu SS-nya yang SQL Feeder. Oh ini. Oke, kelompok 4 sudah selesai. Tiba-tiba. Kelompok berapa tadi ya? Semangat. Bu, kelompok 6 Kelompok sudah 6 nggak sudah Bu? selesai ya? Oh iya. Kurang videonya, Bu. Ya, soalnya di bawah, harus diberi video itu. Oke, anak-anak. Yang susah di bagian apanya nih anak-anak nih? Gampang kan? Ada yang menyemangati. Ada yang apa? Nah, Siti Afidiana nih, kelompok 6. Bagus. Ini nomor berapa ini? Nomor 2 ya, Siti Afidiana ya. Oke, sudah benar nih. Tipe datanya yang digunakan juga sudah benar. Struktur tabelnya? Oh ini struktur tabelnya. Kelompok 6, bagus. Kelompok yang lainnya, ayo anak-anak semangat anak-anak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Yang susah yang nomor berapa ini? Yang susah yang nomor berapa? Regina, mana Regina? Yang susah nomor berapa anak-anak? Kok belum mengerjakan? Ada di kelompok 2 yang belum. Kelompok 4. Ini nanti apa namanya? Hasilnya dikirim di sini ya. LKPD ini ya. Ya. Nah, hasilnya nanti dikirim di sini nih. Jadi SS-nya nomor 1 taruh ini. SS nomor 2 di sini. SS nomor 3 ini. Kemudian kesimpulannya nanti kan berupa video. Saya maunya ditaruh di sini juga. Kayaknya kelompok 6 udah selesai nih. Videonya masih belum. Tadi kelompoknya siapa yang sudah tadi ada videonya? Nggak apa-apa, saya tunggu dulu. Apakah ada masalah anak-anak waktu mengerjakan tadi? Nggak ada ya? Semuanya bisa ya?
Gampang sih sebenarnya kalau kalian paham, kalian mengerti pasti bisa. Ini kelompok 4 ini. Oke, yuk kelompok 4. Kelompok yang lainnya. Mana ya? Kelompok 1. Ayo anak-anak. Ayo kelompok 1. Semangat, segera dikerjakan. Ayo berdiskusi. Kelompok 2. Ayo anak-anak. Diskusinya jalan ya. Kelompok 3. Kalau ada yang nggak bisa, silakan bertanya sama saya. Kelompok 4. Kelompok 4 udah jalan kayaknya. Kelompok 5. Ayo anak-anak, segera berdiskusi. Devana ada yang nggak bisa? Mana yang nggak bisa? Bukan nggak bisa, Bu. Ayo Devana, semangat. Devana udah selesai apa belum Devana? Belum, kelompoknya nggak ada yang respon. Ayo anak-anak kelompok 1. Tadi kelompoknya kelompok 1 udah saya bagi loh. Kelompok 1. Ayo. Ada Haikal Irfi, Rinta, Rizal Faiz, Masya Allah. Ya ini Bu anaknya, Bu. Masuk sini. Ini cuma Ya. Bu. Oh ya, Sarira Amel sama Yasinta. Kelompoknya Ayo. siapa itu, Bu? Sepi. Kelompok 1. Sepi, Bu. Ayo, yang semangat diramaikan diskusinya biar semuanya teman-temannya dapat nilai. Ayo Devana. Rizal Faiz ini kelompoknya si kelompok 1 ini. Oke anak-anak, saya mau mengambil hasil proyek kalian ya, tolong disampaikan. Ini tadi sudah dikumpulkan. Siapa namanya? Kelompok 6 sudah dikumpulkan, kelompok 6? Belum, Bu. Soalnya videonya belum. Oh iya, dikumpulkan seadanya dulu di ini, di LKPD-nya ya. Iya. Kelompok yang lainnya, kelompok 4 juga kayaknya tadi udah selesai, silakan dimasukkan ke dalam LKPD-nya. Baik, kalau sudah saya mau minta tolong ini nih. Siapa ya untuk mempresentasikan ya? Nih, menyampaikan hasil proyek yang mengerjakan LKPD ini, mengerjakan proyek praktek ini. Siapa yang udah bisa? Kelompok 6 nih kayaknya. Kelompok 6 udah siap nih. Siti Afidiana, mana Siti Afidiana? Iya, Bu. Tolong disampaikan hasil proyeknya bagaimana? Ya, Mau tanya yang apa itu? Yang tugas LKPD KD 47 itu kan yang kelompok kan ya? Itu per semua anak harus ngumpulin satu-satu gitu. kelompok ya perwakilan kelompok aja. Oh, perwakilan kelompok aja. Kayak tadi kelompok 6 Siti Afidiana. Mengerjakannya tetap bersama-sama loh ya. Ini kelompok 6 Iya. ada yang udah selesai nih. Kelompoknya Regina, bagus-bagus. Tapi videonya nyusul habis meet ini kapan? Ya, boleh. Kelompok 2 udah selesai nih. Oke, sekarang waktunya mengerjakan evaluasi ya. Bu, tadi aku kan WA aku ya, Bu ya. Bilang gini, kelompok 6 aktif ya, Bun. Astagfirullah, ya Allah. Bu, lupa Bu. Mic-nya sama yang di mute.
Loh, teman-teman semuanya sebenarnya aktif. Nggak cuma kelompok 6 aja. Mungkin di balik layar mereka lebih aktif. Ada 24 anak yang sudah mengumpulkan. Ayo yang lainnya, saya tunggu. Kelompok 1 juga aktif nih. Nifana Elga, bagus-bagus. Nifana Elga. Ayo, sekarang waktunya mengerjakan evaluasi ya. Ada 24 anak, lainnya masih saya tunggu. Nggak ada masalah ya anak-anak waktu mengerjakan evaluasi? Tidak. Oke, berarti banyak yang udah selesai ya yang ada di sini. Apakah ada yang belum selesai? Ayo segera dikerjakan karena waktunya mau habis ya. Sudah siap Siti Afidiana? Jadi cuma menampilkan itu saja. Nah, nih, ini dari perwakilan kelompok 6 ya. Semangat, Vi. Ayo kelompok 6 yang lain, semangat dong. Kelompok yang lain juga harus semangat. Oke, itu gimana itu Siti Afidiana? Hasil dari soal nomor 1. Oh, ini soal nomor 1. Soal nomor 1 kan? Online Oh di ya, SDL betul. Video. Itu tampilannya ya anak-anak yang lain ya, tolong diperhatikan. Jadi tampilan skafidel.com itu seperti itu. Dari HP maupun dari laptop atau komputer PC, tampilannya akan tetap seperti itu. Lanjut, Siti Afidiana. Ini nomor 2. Oke, nomor 2 perintahnya gimana Siti Afidiana? Create tabel siswa buat dua. Terus? Terus ada NIS, nama, jenis kelamin, Ya. alamat, telepon, sama email. Oh iya, tipe data yang digunakan apa itu? Tolong disebutkan tipe datanya juga. Kalau NIS, tipe datanya integer, nama varchar, jenis kelamin char, alamat varchar, telepon varchar, email juga varchar. Oh iya, bagus. Jadi seperti itu ya. Di sini tipe data yang digunakan seperti ini. Ini tipe data yang digunakan integer, kemudian nama varchar, kemudian ada lagi apa tadi ya? Jenis kelamin. Jenis kelamin, ini jenis kelamin, alamat, telepon, dan email. Ini tipe data yang digunakan. Itu tadi ada primary key-nya di bagian integernya. Oke, bagus, Siti Afidiana. Kemudian yang menampilkan struktur tabelnya. Ini. Oh, ya. Itu menggunakan klik apa itu tadi biar tampil seperti itu? Ini tadi klik Wheel schema. Ya, terus browser. Ya, terus? Terus di sini tadi ada tanda panah, diklik jadinya kayak gini. Oh ya, betul. Itu digunakan untuk menampilkan struktur tabel. Jadi biar tahu, oh tipe data yang kita gunakan apa waktu membuat tabel. Terus kolom-kolom yang kita gunakan apa untuk membuat tabel. Seperti itu. Dari sini kelompok yang lain ada yang ditanyakan apa enggak? Tidak. Tidak, oke, baik. Kalau enggak ada yang ditanyakan,
Saya siapkan soal evaluasi. Soal evaluasinya kalian lihat di dalam Google Classroom-nya. Di sini ada beberapa soal. Ada 5 soal. Tentunya setelah kalian praktek proyek tadi, membuat tabel pasti tahu cara membuat tabel yang benar. Nah, silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi ini. Saya beri waktu 5 menit ya. Silahkan anak-anak. Tadi yang belum absen, jangan lupa absen dulu ya anak-anak ya. Nanti lupa absennya. Coba dicek Bu, absennya Bu, yang sudah absen siapa aja? Yang hari ini ya. Ya. Oh, sudah banyak sih. Yulinda akhirnya berkali-kali. Oke anak-anak, waktu pengerjaan buat mengerjakan evaluasi sudah habis ya. Saya mau memberikan saran nih, karena waktunya sudah habis. Jadi begini, kalian itu sebenarnya bisa, cuma banyak kesalahannya itu di bagian mengerjakan proyeknya. Jadi waktu membuat tabel, misal create tabel siswa, itu yang kalian ketik adalah create tabel data siswa. Kalau soalnya siswa, ya berarti yang diketikkan itu ya siswa, bukan data underscore siswa. Kemudian ada lagi, waktu create tabel, penggunaan tipe datanya nggak sesuai. Harusnya tipe datanya yang digunakan varchar, tapi itu menggunakan tipe data integer. Gitu. Banyak sekali kesalahan seperti itu. Kemudian ada lagi nih yang salah. Apa ya tadi ya? Saya lihat. Titik koma, kurang titik koma waktu tabel yang bagian akhir. Kemudian di bagian pertengahan script antara membedakan kolom satu dan kolom yang lainnya, itu kan harusnya menggunakan koma. Itu ada yang nggak menggunakan koma. Gitu. Kebanyakan salahnya kalian ada di situ ya. Kemudian saat mengerjakan proyek ada lagi salahnya, ada yang bisa menampilkan sumber tabelnya. Jadi caranya menggunakan browser itu tadi, kemudian diklik ada perintah tambah, itu diklik gitu aja. Kesimpulan yang saya ambil, yang kita dapatkan hari ini, pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita bisa membuat atau menjalankan perintah bahasa SQL menggunakan SQL Fiddle. SQL Fiddle itu yaitu tadi yang kalian coba di komputernya atau di laptop atau di smartphone-nya masing-masing. Jadi sekarang sudah tidak ada alasan tidak mengerjakan tugas karena tidak punya laptop. Jadi bahasa SQL itu bisa dijalankan menggunakan compiler online yang SQL Fiddle itu dengan mengakses www.sqlfiddle.com. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat tabel. Membuat tabelnya menggunakan tabel dengan ketentuan tipe datanya harus sesuai, jumlah kolom maksimalnya juga harus sesuai. Kemudian jika tipe datanya bilangan bulat integer, berarti isi datanya harus berupa angka. Kalau tipe datanya varchar, berarti isi datanya harus berupa huruf-huruf. Gitu anak-anak. Yang ketiga, kita bisa melihat struktur tabelnya. Struktur tabelnya bisa kita lihat menggunakan browser, kemudian diklik perintah tambah, itu ditentang. Gitu. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kesimpulannya? Tidak ada Bu. Oke, bagus. Berarti
Berarti nggak ada kesulitan ya dari sini. Oke, untuk menyiapkan materi minggu depan, jadi minggu depan materi yang saya gunakan adalah mempelajari materi insert, update, delete, dan select. Insert itu digunakan untuk memasukkan data pada suatu tabel. Kemudian ada perintah update. Update itu digunakan untuk memperbarui data pada tabel. Yang ketiga namanya adalah delete. Delete itu digunakan untuk menghapus data pada tabel. Ada perintah select. Select itu digunakan untuk menampilkan tabel. Jadi minggu depan kalian pelajari tentang perintah-perintah DML yang berupa insert, update, delete, sama select. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan penilaian diri yang ada pada Google Classroom-nya masing-masing. Nanti kalau penilaian dirinya belum selesai, mengerjakannya bisa dikerjakan setelah pembelajaran ini. Saya tunjukkan tempatnya. Jadi kalian lihat di Google Classroom-nya, di situ ada tulisan penilaian diri. Penilaian diri ini kalian isi. Jadi namanya kelas, nomor absen. Saya menyontek saat mengerjakan penilaian. TP itu tidak pernah. Terus KD itu kadang-kadang, SR itu sering. Kemudian SR itu selalu. Jadi kalian kerjakan ini sesuai dengan instruksi ya. Kalau seandainya secara waktunya sudah nggak cukup, bisa dikerjakan setelah pembelajaran. Karena waktunya cukup, bisa dikerjakan sekarang ya anak-anak ya, penilaian dirinya ya. Kalian cek di Google Classroom nih. Di Google Classroom ada penilaian diri. Kalian isi. Penilaian dirinya. Saya beri waktu 3 menit. Cuma ngisi ini aja. 10 soal aja kok. Untuk kelompok yang lain tetap saya tunggu ya nanti hasilnya ya. Ya, Bu. Alhamdulillah masih nongol semuanya. Oke, penilaian diri dikerjakan ya. Tetap saya tunggu. Lihat di grup Classroom-nya masing-masing. Rizal Faiz dikerjakan. Saya sudah, Bu. Yang penilaian diri. Sudah, Bu. Oke. Rivaldo, Siti Afi. Siapa lagi ya? Safira Citra. Oke, bagus. Wahyu bagus. Yuliana Roma. Nanti teman-teman yang lain. Nanti teman-teman yang lain yang nggak online di sini, yang nggak mengikuti Google Meet, bisa mengikuti di Google Classroom-nya. Oke, ada yang ditanyakan dari penilaian diri? Tidak. Nggak ada. Kalau nggak ada, sudah selesai semua ya penilaian dirinya ya? Sudah. Bu. Oke, kalau sudah. Oh, ada yang belum. Oke, saya tunggu. Kentang loh. Kan, Bu. Harapnya, Bu. Kentang.
Benar, Bu. Ya Rivaldo. Bisa Faiz Firmansyah. Ayo. Oke, sudah semua ya. Ya, Bu. Oke, kalau sudah, Rizal Faiz Firmansyah, tolong dipimpin doa dong. Ayo, untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Persiapan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Ya, Bu. Ya, terima kasih Rizal Faiz Firmansyah. Sama-sama. Oke. Sampai di sini ya anak-anak ya, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh karena sekarang lagi musim corona, banyak makan, banyak istirahat, dan kalau ada tugas harus selalu dikerjakan. Oke, baik. Kalau sudah, terima kasih ya sudah mau bergabung di Google Meet hari ini. Teman-teman yang lain yang belum bisa gabung, tolong diberitahu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bye-bye. Ya, Bu, sama-sama.